Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3. Di sini terdapat saya, yaitu Fadiyah Tika Adi, NIM J520230024. Lalu ada teman saya, yaitu Aurora Della Lupita, J520230018. Lalu teman saya yang satu, yaitu Alina Ayu Putri, J520230022. Lalu di sini juga terdapat anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama terdapat Cut Arla Dirafa Arni, NIM J520230017. Lalu ada Taura Faras, NIM J520230019. Terdapat Indasari Afisa Zakfar, NIM J520230020. Lalu ada Kenya Puspa Jati, NIM J520230021. Dan juga Faliha Kamilia, NIM J520230025. Bab 4 sendiri itu isinya yang pertama terdapat etika berbahasa, lalu yang kedua lisan dan etika, yang ketiga yaitu berbahasa. Yang pertama kita akan membahas etika berbahasa. Jadi bahasa itu sebuah identitas sebagai alat komunikasi antar individu. Lalu bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan. Setelah itu terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, yaitu tentang penggunaan bahasa Indonesia. Pasal 2 ayat 1, penggunaan bahasa Indonesia itu harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu terdapat ayat 2 bahasa Indonesia, yaitu harus sesuai dengan konteks berbahasa dan selaras dengan nilai sosial masyarakat. Secara substansial etika, moral, dan akhlak, untuk etika berbahasa itu sama, yaitu ajaran tentang baik dan buruk perilaku manusia dalam hubungan Allah sama manusia dan hubungan dengan alam. Dan moral dan berbahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu terdapat etika umum, etika khusus. Nah, untuk etika umum sendiri itu ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengertian umum dan teori-teori. Lalu untuk yang etika khusus itu penerapan prinsip moral dalam bidang kehidupan khusus. Eh, Contoh saja seperti kita berpresentasi. Saat kita berpresentasi ini itu mengungkapkan bahasa, gagasan, ide, dan pendapat orang lain. Nah, itu masuknya ke dalam sebuah komunikasi. Nah, tuturan tuturan yang dikatakan santun itu memuat yang pertama itu menjaga suasana perasaan lawan lawan tutur. Itu mempertemukan perasaan kita dengan perasaan lawan tutur. Setelah itu, yang ketiga, menjaga supaya tuturan dapat diterima oleh lawan tutur. Nah, terdapat tuturan sehari-hari itu akan menjadi tuturan yang santun akibat menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan kata tolong untuk meminta bantuan. Menggunakan kata maaf untuk tuturan yang dirasa menyinggung perasaan orang lain. Nah, menggunakan kata terima kasih sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain. Menggunakan kata beliau untuk menyebut orang ketiga yang dihormati. Menggunakan kata bapak atau ibu untuk menyapa orang ketiga. Lalu menurut Kamus Berbahasa Indonesia, santun merujuk pada defines yang pertama halus dan baik, rasa belas kasihan dan suka menolong. Yang selanjutnya itu ada komunikasi lisan. Nah, untuk komunikasi lisan sendiri ini tuh dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada santun dan tidak santun. Nah, untuk penentuan kesantunan sendiri ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada distance, power, dan juga ranking. Nah, untuk pengertian distance sendiri itu artinya persepsi, jarak sosial pembicara dan pendengar. Power. Yang power ini tuh artinya persepsi, rasio kekuatan sosial. Nah, ranking ini tuh peringkat ancaman tindakan, tutur kata dalam kebudayaan tertentu. Nah, contohnya ini tuh ada perbedaan status seperti ada usia, jabatan, dan ada kelas sosial. Nah, selanjutnya itu ada ketidaksantunan. Nah, ketidaksantunan ini tuh terjadi ada di
Dua, yaitu ada bahasa verbal dan juga ada bahasa nonverbal. Kesantunan bahasa sendiri ini perlu dilakukan perhatian khusus pada etika dan moral dan menyesuaikan di kalangan masyarakat. Contohnya tuh seperti kita berbicara dengan baik, benar, seperti perbuatan jujur. Nah, selanjutnya ada etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi ini tuh dibagi beberapa jenis perkataan. Kaulan sadida. Kaulan sadida ini tuh artinya berbicara dengan benar. Berbicara dengan bahasa yang menyenangkan hati atau eh, baik gitu. Terus yang ketiga ada kaulan baligha, yang itu artinya pembicaraan yang fasih, jelas, dan tepat. Terus yang keempat ada kaulan masyura, yang itu artinya berbicara dengan baik dan pantas. Terus yang kelima ada kaulan layyina, yang artinya perkataan lemah dan lembut. Terus yang keenam ada kaulan karima, yaitu adanya berbicara dengan kata-kata yang mulia. Selanjutnya itu mahasiswa, ia merupakan salah satu contoh yang ada di lingkup pendidikan yang memiliki peran dalam pelestarian bahasa Indonesia, di mana mahasiswa ini tuh mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan dan menyebarluaskan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga melestarikan bahasa sebagai identitas nasional untuk generasi selanjutnya. Penggunaan bahasa, aspek penggunaan bahasa ini tuh ada dua, yaitu ada bahasa lisan dan juga ada bahasa tulis. Nah, keduanya ini tuh mempunyai konteks yang berbeda, tetapi memiliki kedudukan dan aturan yang sama pada etika. Nah, yang pertama itu adanya etika berbahasa lisan. Etika berbahasa lisan ini tuh contohnya digunakan pada saat kita presentasi, percakapan, berdiskusi dengan dosen atau bahasa tulis. Nah, ini tuh digunakan seperti kita menulis email, memberikan pesan dalam teks, dan juga mempublikasi suatu karya atau karya ilmiah. Konsepsi etika. Nah, konsepsi etika ini sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya tuh ethos. Nah, arti etos ini sendiri tuh bermakna norma dan juga nilai perilaku. Dari etika sendiri ini dibagi menjadi dua yang sudah dijelaskan Fadia tadi, ada etika umum dan juga ada etika khusus. Nah, etika umum sendiri ini yaitu adanya prinsip moral dasar yang digunakan untuk pedoman bagi manusia dalam bertindak. Nah, contohnya itu seperti ada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran juga dan juga menghormati orang lain. Dan untuk etika khusus sendiri, yaitu artinya adalah penerapan dari prinsip-prinsip etika umum dalam kehidupan. Nah, contohnya itu seperti kita di kedokteran gigi yang terdapat etika profesi yang mencakup kode etik dan standar perilaku yang mengatur profesi kita, yaitu profesi kedokteran, terus khusus kedokteran gigi. Nah, contohnya tuh seperti seorang dokter yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari pasien. Nah, selanjutnya yaitu ada di dalam komunikasi sendiri ini adanya etika seperti menciptakan interaksi yang saling menghormati dan juga penuh empati dari kata-kata, niat, kesabaran, dan juga adanya penghargaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan Dila. Itu ada etika berbahasa. Jadi etika itu dia berasal dari kata Yunani, ethos yang berarti norma, nilai dan aturan perilaku manusia. Nah, lalu etika itu berkaitan dengan moralitas dan dikategorikan menjadi etika umum dan etika khusus. Nah, etika umum itu dia membahas prinsip moral dasar, sedangkan etika khusus itu berfokus pada penerapan dalam kehidupan sosial dan individu. Nah, lalu selanjutnya ada penerapan etika. Yang pertama itu ketika presentasi. Jadi pada saat kita presentasi itu kita membutuhkan etika dan kesantunan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, contoh kesantunan yang dapat digunakan itu seperti penggunaan kata tolong, maaf, terima kasih, serta sapaan yang menghormati lawan berbicara. Lalu ada 8 prinsip etika yang harus diperhatikan. Yang pertama, jujur dalam berbicara. Kedua, melihat wajah atau lawan berbicara. Ketiga, berbicara dengan baik atau diam. Lalu keempat, tidak menggunjing atau menghibah. Kelima, tidak memotong pembicaraan. Yang keenam, menunjukkan sikap antusias. Lalu yang ketujuh, menghindari perdebatan yang tidak perlu. Dan yang kedelapan, menghindari perkataan sarkastik dan kasar. Selanjutnya, penerapan etika berbahasa pada saat menulis teks akademik. Nah, hal kecil yang tidak diperhatikan tetapi sering menimbulkan kesalahan itu ada tanda baca. Jadi penggunaan tanda baca itu jika berlebihan dapat diartikan sebagai kemarahan. Nah, lalu ada penggunaan huruf kapital yang
digunakan secara berlebihan. Lalu ada campuran huruf dan angka, yaitu dengan menulis kalimat dengan ada campuran huruf dan angkanya itu kurang lazim dan tidak terkesan serius. Nah, lalu ada singkatan. Singkatan itu yang tidak umum atau yang tidak jelas dapat membingungkan pembaca. Nah, lalu ada ragam bahasa, yaitu dalam menulis karya tulis, sebaiknya menggunakan kata ganti saya daripada kata ganti aku. Selanjutnya, teks akademik ini memiliki ciri khusus yang membedakan dengan teks lain. Yang pertama itu strukturnya sederhana, lalu yang kedua dia padat informasi, lalu kemudian yang ketiga itu padat kata-kata leksikal, dan keempat banyak memanfaatkan nominalisasi, yang kelima banyak memanfaatkan metafora, gramatika sehingga mengandung kata yang inkongruen. Nah, contoh yang padat informasi itu dengan menominalisasi atau mengubah kata dari verba, adjektif, adverb, atau konjungsi menjadi kata benda. Contohnya yaitu bekerja jika dinominalisasikan menjadi pekerjaan, lalu marah jika dinominalisasikan menjadi kemarahan. Lalu untuk kesimpulannya, etika itu dia berbahasa lisan dan etika berbahasa tulis. Jadi, etika itu dapat mencerminkan cara berbahasa dari seseorang. Nah, untuk etika berbahasa lisan itu seperti percakapan sehari-hari, presentasi, atau diskusi. Nah, lalu sedangkan ada etika berbahasa tulis itu contohnya seperti email, pesan, teks, atau publikasi ilmiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.